Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-anak semua, apa kabar hari ini? Leni berharap semua yang di rumah masih tetap sehat walau di rumah saja. Leni mau nyapa nih buat semua yang ada di rumah, yang di Pupuan, yang di Karyasari, yang di Singaraja, yang di Pospei Istana Regensi dan yang di pusat. Apa kabarnya semuanya? Pengen suaranya apa kabar? Puji Tuhan, pasti semua baik dan sehat ya. Puji Tuhan juga hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah di gereja kita walaupun di rumah saja. Nah anak-anak, sekarang kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian yang menceritakan bahwa Tuhan kita itu teramat baik. Karena itu kita harus mengecap, melihat betapa baiknya Tuhan itu bagi kita dalam hidup kita. Oke? Semua bangun berdiri, kita pujikan pujian ini dengan semangat. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali datang kepadamu untuk menikmati hadirat-Mu melalui ibadah kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Nah, anak-anak, hari ini kalian masih di rumah saja. Walaupun sudah masuk bulan Desember, kita sudah mulai merasakan bau-bau Christmas-nya, tapi kita masih tetap di rumah saja. Karena itu, kita nyanyikan lagu yang beberapa minggu lalu kalian sudah nyanyikan bersama-sama ya. Lagu Di Rumah Saja. Anak-anak semua yang di rumah luar biasa ya. Walaupun kalian di rumah saja, beribadah dari rumah, bahkan sekolah di rumah, online service dan lain sebagainya, tapi kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Nah, karena itu dari pulau, dari benua, kita semua ini harus senantiasa memuji-muji Tuhan. Karena Dia Tuhan yang luar biasa. Dia bukan hanya menyertai kita, tetapi Dia juga mengasihi kita. Dia mengasihi kita, bahkan Dia mau datang ke dunia, lahir di kandang yang sederhana, dan menjadi Tuhan dan Raja kita. Yuk kita mau nyanyikan pujian ini. Dari pulau dan benua terdengar puji-pujian penyembahan buat Tuhan. Dengan semangat masih tetap berdiri, kita pujikan pujian ini. Lagu pujian
waktunya kita semua akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita, kita akan menyembah Tuhan kita. Kalian boleh duduk lagi dengan sikap yang tenang, sikap yang hormat. Kita mau memuji Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Baik anak-anak, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, Allah selain akan berdoa buat kita. Bapa yang baik, sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mendengarkan, mengerti, dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Berkati Lause yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Pagi adik-adik, kita ketemu lagi ya. Kita mau belajar merenungkan firman Tuhan. Satu kata firman Tuhan hari ini, janji ya. Sudah pernah dengar kata janji? Papa, mama pernah janji. Papa janji, mama janji. Atau adik-adik juga pernah janji. Mama saya janji, papa saya janji. Semua orang pernah janji. Lause juga pernah janji sama teman Lause beliin dia kue. Tiba-tiba Lause lupa. Dan waktu ingat Lause cepet-cepet beli, akhirnya apa? Orang tempat jualan tutup. Jadi Lause nggak bisa menepati janji. Di Alkitab ada seorang bapak yang menerima janji dari Allah, yaitu Bapak Sakaria. Ya, dia seorang imam dan Elisabeth nama istrinya. Suatu hari Bapak Sakaria dia melayani Tuhan, masuk ke bait Allah. Tiba-tiba dia terkejut karena dia melihat ada malaikat Allah di sana. Dan malaikat itu berkata kepada dia, "Hai Sakaria, jangan takut. Karena doamu sudah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak dan engkau harus memberi nama Yohanes. Karena ia akan besar di hadapan Tuhan dan dia akan membawa banyak orang Israel bertobat kepada Tuhan." Lalu Bapak Sakaria bilang gini, "Bagaimana aku bisa tahu itu terjadi? Aku sudah tua, istriku juga sudah tua." Lalu malaikat berkata, "Aku Gabriel yang melayani Allah. Aku diutus kepadamu untuk memberitahukan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu, tidak bisa berkata-kata sampai pada bayi itu dilahirkan. Karena engkau tidak percaya." Nah, semua adik-adik, pada waktu Bapak Sakaria keluar dari bait Allah, dia tidak bisa berbicara. Semua orang bertanya, dia tidak bisa berbicara. Dia buka mulut, tapi nggak ada suara. Akhirnya ngertilah orang-orang
bahwa ada sesuatu yang terjadi pada Bapak Zakaria. Nah, adik-adik, lalu semuanya pulang. Ya, semua bubar, semua pulang ke rumah masing-masing. Suatu ketika Ibu Elizabeth hamil. Dan pada waktunya, pada genap waktunya, Ibu Elizabeth harus melahirkan. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, semuanya ribut, semuanya gembira, semuanya kepingin tahu namanya siapa, namanya siapa. Semua bertanya, siapa namanya? Akhirnya mereka tanya kepada Bapak Zakaria. Lalu karena Bapak Zakaria masih bisu, dia menulis di atas batu tulis sebuah nama, Yohanes. Ya. Waktu kata itu ditulis dan Bapak Zakaria pada waktu itu dia bisa berbicara lagi. Dia tidak bisu lagi, dia bisa ngomong lagi seperti biasa. Adik-adik, Allah berjanji kepada Bapak Zakaria. Allah menepati janji kepada Bapak Zakaria. Allah yang sama juga berjanji kepada kita. Dia akan memberikan seorang juru selamat untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dan Allah sudah menepati janji itu. Dengan Tuhan Yesus lahir seperti yang kita rayakan setiap hari Natal, ya kan? Tuhan Yesus lahir menjadi manusia. Dia mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman manusia yang berdosa. Lalu dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya sehingga kita tidak binasa. Kita memperoleh hidup yang kekal. Allah yang berjanji dan Allah sudah menepati janjinya sehingga kita orang-orang yang percaya tidak binasa. Kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami mempunyai Allah yang berjanji dan selalu menepati janji. Terima kasih ya Bapa. Tolong kami untuk percaya, tolong kami untuk selalu berharap kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk ayat hafalannya terdapat dari Mazmur 12 ayat 7. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Oke. Dan untuk persembahannya kalian bisa titip kepada papa mama untuk transfer ke nomor rekening yang sudah ada di deskripsi bawah ini. Oke? Terima kasih, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.